Pada kesempatan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fisa Firil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, wabil khusus lover-lover dari Abah Samsudin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka, menjalin tali silaturahmi walaupun hanya lewat media. Sekali lagi syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk bisa jalan, nikmat masih bisa bernafas, melihat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Nggih. Sahabat lover-lover Gus Samsudin, saya mohon maaf pada malam hari ini memang saya sengaja untuk memberitahukan apapun
kegiatan yang saya lakukan selama di Pondok Nuswantoro. Ya alhamdulillah, walaupun saya termasuk orang baru di pondok, dan kalau kita flashback ke belakang memang saya bisa dikatakan orang yang tidak baik. Akan tetapi saya punya niat, tujuan untuk belajar menjadi orang yang lebih baik, sehingga untuk kedepannya nanti cita-cita saya ataupun harapan saya, sisa usiaku akan saya abdikan untuk kebaikan. Dan pada malam kesempatan hari ini, niat saya ingin menemui Abah Samsudin karena saya sudah beberapa lama sih, sudah 1 bulan lebih aku berada di pondok, membantu kegiatan teman-teman santri, dan alhamdulillah memang saya ditugaskan oleh Abah Samsudin yaitu untuk menghandle para tamu-tamu yang silaturahmi. Dan niat saya malam ini aku memang ingin sowan ke Abah, yang intinya nanti aku kepingin minta salah satu amalan yang mungkin nanti bisa saya aplikasikan untuk membantu saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang membutuhkan, dalam artian mungkin lebih ke pengobatan ataupun untuk mendoakan lah, intinya seperti itu sahabat. Jadi saya mohon dukungannya sahabat-sahabat semua, terutama lover-lover dari Gus Samsudin. Saya mohon sekali dukungannya, niat baik saya seperti ini, aku sangat memohon sekali dukungannya. Oke sahabat semua, mari ikuti perjalanan saya untuk menuju rumah guru besar saya saat ini, yaitu Gus Samsudin Jadab. Tenan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya sahabat semua, memang betul apa yang sering beliau katakan, yaitu kesabaranmu adalah kesaktianmu. Yang mana selama ini, selama saya berada di pondok, banyak sekali yang telah diajarkan oleh beliau, yaitu tentang kesabaran. Dan alhamdulillah memang saya sangat merasakan sekali perubahan-perubahan yang saya rasakan dalam diri saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang pasti saya nggak bosan-bosannya untuk selalu minta doanya kepada sahabat-sahabat semua, tentunya lover-lover dari Abah Samsudin. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat saya betul-betul diridhoi Allah Ta'ala, dan saya betul-betul mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan mampu untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Sekali lagi, saya nggak bosan untuk selalu meminta doa,
sahabat-sahabatku semua, terutama lover-lover dari Mbah Din Saridin. Oke, monggo ikuti perjalanan saya untuk sowan ke kediaman Abah Samsudin Jadab. Itu udah nggak jauh lagi tuh, udah kelihatan rumahnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya juga punya kepinginan ini, sahabat. Untuk kedepannya nanti memang saya ada keinginan, dalam arti seperti ini. Aku betul-betul ingin mengabdi kepada Abah Samsudin sampai aku betul-betul mampu ataupun bisa bermanfaat untuk umat. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya nyampe juga. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat. Mohon doanya, mudah-mudahan aku nanti berani untuk meminta satu amalan kepada abahnya. Ini udah nyampe. Mohon doanya, sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baron. Nggih, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Gus. Nggih, alhamdulillah. Sehat, Gus. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Nembe santai napa? Nggih. Santai-santai ngobrol sama Ki Kuncoro ini. Oh, nggih. Makan, Gus. Namanya Makasih. Kang Adam sekarang. Ya, yang penting seduluran semuanya itu. Nggih. Yang penting bersaudara. Apa kita ini hidup ya dihidupkan sama Allah. Sehat ya disehatkan sama Allah. Ini direkam. Ada terjadi pembelajaran yang lainnya. Ini kan namanya gimana? Kita sarannya mau pergi Gus Parani. Oh wis. Ya wis. Gini, Pak. Kalau boleh saya mau matur, karena sudah beberapa saat saya berada di pondok. Iya. Ya, seperti niat tujuan saya awal, Pak. Jadi saya ingin mengabdi pada Abah. Yang pertama dan yang kedua kalinya memang saya ingin belajar untuk menjadi orang lebih baik. Syukur-syukur harapan saya ke depan nanti di sisa usia saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu, Pak. Jadi kalau boleh aku mohon diijazahi satu amalan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk menolong orang lain seperti itu, Pak. Malah sampean kan sudah banyak. Sampean amalan sudah banyak. Ya, saya merasakan amalan saya tuh kayak kurang berfungsi, kurang bermanfaat.
Bawaannya masih ada rasa yang kurang nyaman di dalam hati, Pak. Minta sama ini aja, sama Ibu Joro aja. Apalagi aku kan Joro ini kan belajar sama aku. malang melintang di dunia persilatan, Ibu Joro. Karena yang selama ini saya rasakan, walaupun saya juga belum lama di pondok, itu tingkat kenyamanan di dalam hati itu jauh lebih nyaman sekarang daripada dulu-dulu. Ya itu sudah amalan. Dengan sampai bertempat tinggal di pondok, terus membantu orang, terus sholatnya bisa tertib, bisa sholat malam, bisa sholawatan, terus sampean bisa berpuasa, ya itu sudah amalan. Terus mau amalannya kayak gimana lagi? Ya mungkin ada amalan khusus untuk, ya sebenarnya saya sedikit banyak paham sih, dalam artian seperti ini. Memang manusia kan tidak bisa untuk mengobati, bisanya kan hanya untuk mendoakan. Ya mungkin salah satu diantaranya itu, Pak, yang saya minta, amalan untuk mendoakan seperti itu. Jadi gini loh, kalau kita ingin memberitahukan jalan hidup untuk orang lain, ya kita harus tahu jalan hidup kita dulu. Kalau kita ingin memberikan jalan kepada orang, ya kita harus jalan dulu. Orang jalan itu bagaimana? Ya harus mau bertirakat, harus mau menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kita harus benar-benar mencari Allah dulu. Itu yang pertama seperti itu. Dan yang kedua juga, kalau kita ingin memberikan jalan terang, menerangi jalan hidup orang lain, ya lampu yang ada di dalam hati kita ya dihidupkan dulu. Gak ada cara yang lainnya kecuali dengan sholawat. Karena yang paling tahu tentang Allah itu ya baginda Rasulullah. Jadi tirakatnya, tarekahnya yaitu sholawat. Pokoknya yang penting ya diamalkan sholawatnya. Karena kalau masalah kehebatan, sampai sama saya masih hebat jenengan, iya toh? Kalau masalah tentang kesaktian ya masih sakti jenengan. Masalah hebat masih hebat jenengan. Saya itu apa toh? Yang saya utamakan hanya cinta kasih, hanya kasih dan sayang. Yang penting tidak ada kebencian, itu saja ilmu yang saya pegang. Itu saja. Jadi yang penting itu diamalkan sholawatnya. Ada banyak sanadnya sholawat An-Nuridat itu. Ada yang dari Sudi Al-Ghazali, dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, tiap habis sholat dibaca 15 kali. Ada dari Hamid, dipuasai selama 7 kali, Selasa, Rabu, Kamis, habis sholat dibaca 41 kali. Ada dari Mbah Ihsan, dipuasai 41 hari, itu nanti dibaca setiap malamnya 331 kali. Ada dari Gus Rohim, dipuasai mutih 7 hari, setiap harinya, tiap malamnya dibaca 1200 kali. Ada dari Abbas Kumpul, itu dipuasai 2 tahun, tiap malamnya selama 2 tahun
puasa Bilaru malamnya dibaca 1000 kali, nggak boleh putus. Habis sholat 200 kali. Ada lagi yang dulu saya dapatkan dari Syekh Marjuki, itu dengan cara di tapa pendam, riadohnya tapa pendam, itu paling berat. Intinya satu amalan yang diistiqomahkan itu lebih baik daripada beribu-ribu amalan. Satu amalan aja dulu dipegang, sampai kita itu benar-benar bisa menjalankan, mengamalkan, dan memanfaatkan, menggunakan. Kita punya banyak pedang, pisau, golok, tapi kalau nggak pernah diasah ya percuma. Mending satu saja, punya pedang yang tajam, bisa dari satu itu aja bisa buat macam-macam, buat ngiris berambang bisa, nebang pohon bisa, buat ngupas kelapa bisa, bahkan untuk jaga diri pun juga bisa. Satu saja yang diamalkan itu lebih baik daripada banyak amalan. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin sampai tahu amalnya saya amalkan apa, ya cuman sholawat itu saja. Saya dulu dari Abbas Suti Al-Ghazali dapat kitab segini tebel, banyak amalan-amalan, ilmu-ilmu banyak, tapi yang saya ijazahkan ya hanya sholawat itu saja. Kenapa? Ya karena yang saya rasakan mulai dari saya jadi pemulung rosok, terus sampai saya jadi supplier pabrik, sampai saya jadi YouTuber, saya jadi orang tua kayak sekarang ini. Ya saya rasakan kemudahan, kenikmatan, itu semuanya ya berkat dari sholawat. Makanya saya namakan Bumi Sholawat. Nanti pondok yang kedua ini pun juga begitu. Jadi amalan itu nggak usah macam-macam, satu saja amalan yang diamalkan dengan istiqomah itu nanti lebih baik daripada 1000 karomah. Manfaatnya luar biasa. Satu aja dulu yang dipegang. Siap. Nggak ada orang sukses, orang hebat itu yang tidak ada di istiqomahkan, itu tidak ada, harus ada. Ya itu kalau saya sholawat itu. Kalau sampean benar-benar mau mengamalkan, ya nanti saya ijazahkan, tapi bukan untuk kesaktian, bukan juga untuk kehebatan. Intinya untuk membuat hati menjadi lebih tenang. Karena buat saya orang yang hebat itu orang yang tenang. Ketika dibenci, dia tidak membenci. Ketika dicaci, dia tidak membalas mencaci. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun akan terasa tenang. Jadi seperti huruf alif itu loh. Makanya kalau panjenengan baca sholawat itu kan pasti menyebut asma Allah, karena ya Gusti Allah dan baginda Rasulullah itu sebenarnya ya pakaikan zat dan sifat. Garam itu zatnya, sifatnya asin, ya tetap satu. Makanya sholawatnya dari Nabi Isa, bahkan yang membuat Nabi Adam dimaafkan itu karena apa? Ya karena sholawatnya baginda Rasulullah itu. Asyhadu an la ilaha illallah itu dzat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sifat, sudah mencakup semuanya, alam dunia, alam semesta, sampai kuncinya surga itu loh, yaitu. Jadi perlu untuk diketahui, itu sudah mencakup semuanya. Bahkan kata Allah sendiri kan sudah disampaikan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Aku inilah Allah, ya kan, bersolawat ke kanjeng Nabi, itu Allah sendiri. Jadi nggak ada amalan yang Allah perintahkan juga Allah kerjakan itu selain dari sholawat itu.
dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatku itu loh, itu pun ya juga bersolawat. Itu makhluk yang paling dekat denganku itu loh. Dan ya ayyuhalladzina amanu, dan apabila kamu itu benar-benar muslim ya, kamu itu akan juga bersolawat. Jadi baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kalau kita ingin dikasih Allah ya kita harus mengasihi baginda Rasulullah. Dan kalau kita sudah dicintai, sudah dikasih sama Allah ya nggak perlu minta, karena hati kita selalu tenang, selalu senang dengan apa yang Allah berikan. Nggak perlu kita minta, semuanya diberikan. Namanya Allah sudah cinta kok. Begitu ya. Kalau mau diamalkan ya silahkan, nanti tak kasih ya, karena saya dulu juga di PA sama guru saya seperti itu. Nanti saya itu ada kitabnya segini dari Abbas Syutal Ghazali juga ada. Dulu tidak semudah ini ya Gus, untuk mendapatkan sebuah amalan itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan perjuangan. Ya jujur saja, saya dulu harus bekerja dulu 2 tahun untuk dapat amalan ini. 2 tahun dulu saya harus bekerja. Bagaimana 1 bulan itu gaji saya masih sekitar 150.000 tahun 2006 2007 itu. Waktu itu saya masih bujang belum menikah. Jadi saya bekerja itu gaji saya itu masih sekitaran 200.000. Kalau tidak salah pastinya itu 280.000 lah. Itu gaji saya 1 bulan. Dan waktu itu kafarohnya untuk meminta ijazah ini berapa? 5 juta. 5 juta. Bayangkan untuk dapat 5 juta itu saya harus bekerja berapa lama. Tapi memang seperti inilah ketika kita itu mau mencari ilmu. Kalau dalam kitab Alim Muta'alim itu sudah dijelaskan, atau di kitab Al-Ala itu kan sudah diterangkan itu. Mencari ilmu itu kan ya harus berkorban waktu, tenaga, dan harta. Nggak bisa kita mau sekolah aja yo harus pakai biaya kok. Jangan dipikir ilmu agama itu hanya untuk akhirat saja. Kata siapa? Ilmu agama itu malah mencakup semuanya. Loh, sekarang hanya untuk dapat ilmu dunia saja rela jual sawah, rela kehabisan biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya kok. Itu aja dikejarnya, nggak heran. Nggak gampang kok, penuh dengan perjuangan. Loh, sekarang untuk mendapatkan ilmu yang dunia akhirat dua-duanya itu orang nggak percaya, orang gampangin. Padahal semua yang diajarkan di dalam agama itu juga untuk dunia untuk menuju ke akhirat. Nah, ilmu fikih itu ilmu apa? Ilmu dunia. Itu juga yang menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Bagaimana kita masuk kamar mandi, bagaimana cara tokharoh bersuci, najis itu ada berapa, mulai dari mughafafah, mutawasitoh, mughaladoh, lalu bersihnya bagaimana caranya, sampai cara kita makan itu bagaimana, cara kita minum bagaimana, semuanya ada. Dan itu menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dari cara kita bekerja, bahkan cara bagaimana kita menggunakan uang kita, semuanya ada di situ. Jadi bukan hanya masalah dunia saja. Salah kalau orang beranggapan itu hanya masalah dunia, malah dunia akhirat ilmu agama itu. Jadi jangan salah. Orang beranggapan orang kalau belajar agama itu nanti gak dapat dunia. Saya sudah membuktikan itu. Bapak saya itu loh, cuman guru ngaji, semua kebutuhannya dicukupi sama Allah. Yang penting kita itu benar-benar fokus
istiqomah dalam kebaikan. Ketika kita fokus dalam satu kebaikan, Allah akan mengirimkan kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan. Ketika kamu fokus semuanya jadi guru ngaji, kebutuhan ekonomi apa semuanya Allah cukupi, asalkan kamu ikhlas. Begitu, jangan mincela-minceli. Nah, tadi kembali saya katakan ke panjenengan, minta amalan gampang, tapi ketika kamu minta amalan, saya tanya, apakah jenengan siap untuk mengamalkan? Niat saya udah bulat, Pak. Tak pendem siap. Siap. Lu tenanan iki gak konten. Siap. Orang itu ya kalau belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, jangan bilang siap atau apa pendem. Mati konyol kamu nanti. Yang namanya orang hidup dalam mati, mati dalam hidup itu, urip sakjroning mati itu, dia itu sudah tidak lagi terpengaruh dengan dunia, baik itu dengan harta, pujian, cacian, hinaan. Bahkan seandainya ada wanita telanjang di depan pun tidak tertarik. Dia makan bukan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi makan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makan hanya dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena raga kita mempunyai hak di situ. Makanya lebih senang berpuasa. Ya, kemarin di penjara ya puasa 5 bulan. Ketika kamu tidur, bukan kamu itu menggunakan hidupmu untuk tidur, bukan begitu. Tapi tidur itu kamu gunakan hanya untuk memenuhi tanggung jawabmu, perintah Allah, bukan untuk memenuhi hawa nafsumu. Contoh aja sekarang kita, kalau benar-benar makan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Sudah ada ini, nggak pengen itu, nggak memikirkan itu, adanya nasi sama sambal, ya sudah, itu yang ada, dimakan, dinikmati. Kamu nggak akan bisa menikmati sambal sama nasi itu kalau kamu masih mikirkan sayur. Nanti ada sayur, kamu minta ayam. Sudah ada ayam, kamu mikirkan kambing. Kamu bisa menikmati makananmu dengan sayur ini kalau kamu masih mikirin ayam. Nggak akan bisa menikmati ini, karena hawa nafsumu itu yang nanti terus menginginkan ini dan itu. Begitu juga dalam kehidupanmu yang lain. Kamu punya istri, kamu nggak punya istri. Makanya benar kata Adam tadi, sebenarnya saya sempat ngobrol tadi, tidak ada takdir yang buruk itu, tidak ada takdir yang buruk itu. Hidup kita yang tersiksa sengsara itu juga nggak ada. Yang membuat kita tersiksa sengsara itu kan pikiran kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal sudah jelas, apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya, saya ngomong begini bukan berarti sampean itu orang jelek, enggak. Saya lebih jelek dari panjenengan, cuman enggak segampang itu. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Sekarang orang baru ketemu sekali udah minta amal, ya nggak apa-apa, tetap kita kasih. Tetapi ingat, ketika kamu meminta amalan, amalan itu apa sih? Amalan itu perjalanan loh. Kalau kamu nggak menjalankan itu, ya yang berdosa juga yang memberikan. Lah kita memberikan ini kan juga melihat dulu ini mampu apa ndak. Ya kayak sama anak kecil disuruh jalan kaki dari sini ke Jakarta, yuk mana bisa. Kalau kita kasih, kita malah berdosa, menyiksa. Kecuali kalau Adam sudah niat jalan kaki, ya sudah jalan, kasih. Jadi itu adalah hutang, harus siap untuk menjalankan. Yang kedua, kita bisa menghargai sebuah ilmu. Gak usah ilmu lah, ketinggian, pakaian aja. Kita bisa menghargai pakaian kita karena kita melakukan sebuah perjuangan. Ketika kita beli baju harus kerja
jadi kuli, kepanasan, kehujanan, dibentak-bentak orang, dibilangi dengan rasa lapar, haus, malu dan sebagainya. Ketika kita mampu beli satu saja, bangga loh, ini bajunya dijaga. Tapi kalau cara mendapatkannya gampang, mungkin dikasih orang atau kasih orang tuanya yang kaya, menggampangkan itu, gak begitu dihargai, baju itu gak mau nyuci, kadang cuma ditaruh di kamar mandi sampai beberapa hari. Makanya saya ngeliat anak-anak saya di pondok itu ketika tak kasih baju, bajunya nggak dicuci. Loh, kamu nggak tahu perjuangan ayahmu untuk beli ini. Saya itu sampai rela dihina orang, puasa beberapa hari bikin media. Orang datang kalau didoakan tidak sembuh ya marah-marah, tidak sesuai harapannya ya kecewa. Loh, perjuangan seperti itu tahu nggak mudah seperti itu. Padahal kita sudah berusaha. Nah, saya berbicara seperti ini bukan panjenengan itu saya minta untuk ngabdi sama saya, untuk sampean bayar saya, enggak, uang saya udah banyak, bukan begitu. Yang saya maksudkan bahwa ini loh prosesnya, tidak semudah itu. Itu dari cara mendapatkannya saja, nggih. Itu yang pertama dulu. Saya dulu harus sampai 2 tahun, 5 tahun, bahkan pernah disuruh untuk bikin musola dulu, pernah disuruh jalan kaki dulu, seperti itu. Itu baru proses untuk mendapatkannya. Belum lagi waktu melakukannya, itu pun juga butuh benar-benar perjuangan. Ada banyak hal rintangan ketika kita itu mengamalkan. Ada orang itu ketika mengamalkan atau berjalan itu tidak merasakan apa-apa, akhirnya apa, kecewa. Pak, ya gimana namanya orang berjalan? Yang pertama ya jelas haus, lapar, ngantuk. Dan ketika capeknya sudah lama dan dia nggak merasakan apa-apa, saya kok nggak bisa terawangan, kok nggak bisa terbang, kok nggak ngerasain ini, dia kecewa. Karena padahal itu ya ujian, karena belum sampai. Makanya amalan itu harus dinikmati. Niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang namanya orang mengamalkan amalan tirakat sia-sia, itu nggak ada. Contoh begini, ayah saya dulu, kata Pak Lek saya, mondok di Paron, mengamalkan banyak amalan sampai 12 tahun berpuasa. Beliau nggak jadi apa-apa, tuh cuma guru ngaji. Tapi alhamdulillah lihat anaknya sekarang. Kalau pernah goblok, nggak bisa apa-apa, nggak pernah ngaji ya, alhamdulillah ya banyak yang percaya. Makanya kita tirakat itu bukan hanya untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita nanti. Banyak kok kiai-kiai besar, itu semuanya ya barokah dari orang tuanya, dari mbah-mbahnya. Nasab itu ya benar seperti itu gitu, ada nasabnya seperti itu. Tapi ya anak itu harus menyambungkan nasab dengan orang tuanya. Doanya pertama, mana nyambung ilmunya. Terus yang ketiga, yang terakhir saya katakan, untuk mendapatkan amalan itu, kalau saya sendiri ya dulu oleh guru saya dimasukkan ke liang lahat, bayangkan, dan itu nggak sejam 2 jam loh. Dan saya dimasukkan dulu itu orang 5, yang bertahan cuma 2 orang, yang 3 mundur. Terus sekarang kalau saya dulu dibegitukan sama guru saya, apa kamu mau saya begitukan? Kalau memang itu bisa membimbing saya untuk lebih baik, saya sanggup. Wong iki diseneni mangkah ngayal ya pengawan ya. Tapi kok lek apa-apa ya aja salahno, itu loh. Jangan disalahkan. Ini bukan sekedar ujian, ini benar-benar kenyataan gitu. Kalau benar-benar ya nanti tak bikinkan lubang, ya masukin ke dalam, pamit sama orang tuanya, gitu loh, masukkan ke dalam. Tidak apa-apa. Kalau memang meninggal ya dibablasnya ya toh. Jadi amalan itu sebenarnya adalah perjalanan hidup kita. Ingat, hidup itu sebenarnya adalah ibadah. Hidup itu pada hakikatnya adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup lalu
bisa bermanfaat untuk orang, baik sama orang, ya itu yang Allah perintahkan. Jadi sampean siap untuk dipendam? Siap. Ingat, ini bukan konten. Kalau konten bisa di-cut, habis itu berhenti. Sebab saya itu memberikan setiap tuntunan amalan itu beneran, bukan cuma hiburan. Hiburannya ya memang ada. Itu hanya sebagai dakwah saya, bukan tujuan saya. Wong saya itu sudah dikasih semuanya sama Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang saya bikin hiburan untuk cari uang, lah uang saya sudah seabrek-abrek untuk dakwah. Makanya saya keluar dari penjara itu ya, saya sudah berjanji untuk benar-benar memberikan tuntunan saja. Kalau hiburannya ya untuk dakwah saja, dan nggak berlebihan. Kalau dari dulu kan saya sudah mengatakan, sebenarnya kan entah itu Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, berdakwahnya kan dengan wayang, dengan kenongan. Kalau saya ya dengan film begitu. Tapi ternyata ya ada yang salah di situ. Makanya sekarang saya berusaha untuk benar-benar apa adanya saja, nggak berlebihan, ya hanya seperti ini aja, nah dakwah-dakwah saja. Kalau panjenengan benar-benar mau mengamalkan ini, ilmu beneran, sanadnya ada, nanti akan saya ijazahkan. Ada airnya, ada medianya, nanti saya kasihkan, lanjut dengan siap. Kalau benar-benar siap. Saya siap, Pak. Belum lagi nanti ada asrornya, itu juga harus dipahami. Walaupun nggak dipahami, kalau sampean amalkan, sampean akan memahami itu. Jadi kalau sudah diberikan amalnya itu, sampean akan paham. Yang penting benar-benar menikmati dan mensyukuri, paham kegunaannya apa. Saya dulu diijazahkan sama kiai saya, apakah dikasih amalan sholawat itu nanti dikasih tahu kamu bisa begini, bisa begitu, bisa ngobatin orang, bisa terawangan, bisa, enggak pernah begitu kiai saya itu. Kalau kiai saya itu memberikan ijazah itu ya cukup ini amalkan ya. Nanti kalau belum 14 tahun, prosesnya nanti pertama rendaman dulu, nanti ditubikan dengan jilat besi ya. Nanti puasa dulu, jadi ada yang namanya Upanisa, Kabumia, Upawasa, Muksa, Asofa, Al-Wafa, Al-Jafa. Yang pertama menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kamu dulu. Yang kedua nanti Al-Wafa. Al-Wafa itu apa? Antara mulut dan juga hati, pikiran itu jadi satu. Intinya nggak boleh berbohong. Dan yang ketiga Al-Jafa, dicaci dan dibully itu sama, tidak ada bedanya, semuanya sama saja. Nanti baru setelah itu empati geni, entah nanti gua berapa hari makan surat Yasin 41 kali membaca, surat Yasin sehari 41 kali, 41 hari kita puasa. Setelah itu baru saya bisa ngambil tindakan apa, dipendam. Nah dipendam ya sama dipendam kan, nanti saya bisa ditangkap polisi, nanti dipenjara ya. Prosesnya dulu aja, ini harus kamu tahu. Tidak mudah mengamalkan amalan, apalagi ilmu putih.
harus benar-benar menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, nggak boleh berbohong, baru nanti benar-benar siap untuk dicaci, dibully, mulia akhirnya. Nah, cacian hinaan itu bagaikan kotoran yang dikasih ke tanaman untuk menyuburkan sebenarnya. Intinya bahwa setiap musibah itu membawa barokah. Ya nggak boleh buru-buru. Mana hikmahnya, kok nggak undang-undang muncul, nggak bisa seperti itu. Hikmahnya bisa aja kamu nanti sudah mati di akhirat nanti. Banyak orang miskin masuk surga, orang kaya lama. Itu kan juga hikmahnya seperti itu. Jadi intinya harus benar-benar bersabar. Setelah kita hidup ini hanya diperintah Allah untuk dua menjadi pegangan hidup kita, itu apa? Sholat dan sabar. Kewajiban kita itu juga sholat dan berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama. Itu yang harus kita lakukan, dan cinta kepada negara. Ya kalau kamu siap dipendam, ya berarti harus siap digembleng. Siap. Oke ya guys, ya ini direkam toh. Nanti kita lihat insya Allah bagaimana nanti Gus Baron membuktikan pengabdiannya, kesetiaannya. Sebenarnya sih saya sudah yakin dengan itu orang baik, karena dasarnya memang baik. Tapi kan keyakinan itu harus dibuktikan, ya kan? Orang yakin itu karena sudah membuktikan, sudah merasakan. Kalau di dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat dan marifat itu, syariat itu kulitnya, tarekat itu proses mengupasnya, dan hakikat itu ketika kita merasakannya. Kamu tahu jeruk, kamu akan yakin kalau jeruk itu benar-benar manis atau kecut ketika kamu sudah memegangnya, mengupasnya, dan memakannya, merasakannya. Makanya syariat itu adalah kulitnya, tarekat itu proses mengupasnya, hakikat itu merasakannya, dan makrifat itu keyakinannya. Itulah intinya. Kalau sampai nanti dikir sudah tenang, sholatnya sudah nyaman, sudah nggak butuh hujan dari orang, itu namanya sudah makrifat. Itu namanya kamu sudah makrifat, bisa mengerti hidupmu itu kamu dari mana, dan sekarang tujuan hidupmu itu untuk apa, dan nanti mau kemana. Ini bukan sekedar konten, bukan. Jadi nggak bisa main-main. Kalau sudah masuk di sini ada PA-nya, bisa gila kalau kamu sesuatu hal yang baik dimasukkan pada hal yang tidak baik, gonjang. Makanya saya dulu pun pernah dan tanya, ini tahu sejarahnya, gila saya dulu. Intinya sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Makanya penghafal Al-Quran seperti anak saya sekarang itu tak kasih tahu. Terus anak saya perjuangannya sekarang luar biasa. Tiap mau subuh harus mandi, tidak mendengarkan musik-musik yang menggugah syahwat hawa nafsu. Makanya harus dijaga pandangan matanya. Banyak kan tahfidz yang gila yang kita bantu rukyah seperti itu. Karena sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Hanya nggak semudah itu, harus menjaga mata, telinga, mulut kita, pikiran kita, hati kita. Harus siap nih, siap. Itu saja untuk Gus Baron. Mohon maaf kalau saya marah-marah, karena memang bahasa saya begini. Marah itu tergantung dari niat. Kalau karena cinta, supaya orang itu lebih baik lagi, ya dimarahi. Saya senang kalau dimarahi kiai saya. Itu senang kalau dimarahi kiai saya itu. Banyak saya senang pernah dikatakan sama Abah Yai Gus Kausar itu, saya itu Allah bagaimana, saya malah senang itu, karena itu adalah hikmah buat saya. Senang kalau santri dimarahi kiai itu senang. Saya anggap saya ini ya orang bodoh gitu. Paham ya? Iya. Insyaallah nanti panjenengan amalkan dulu sholawatnya, barengi di bulan puasa, terus bangun malam walaupun hanya 1 jam. Usahakan bangun antara jam 1, jam 2 sampai jam 3 itu harus bangun. Jam 4 itu udah wajib sholat subuh. Tapi ada
kewajiban secara ruhaniyahnya kamu harus bangun di antara 3 jam itu, karena itu adalah majelisnya malaikat. Doa itu mustajab kalau waktu malam, pokoknya lewat dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Sebelumnya tidur dulu nggak apa-apa ya. Setelah sholat malam sudah istiqomah, puasanya sudah istiqomah, sholawatnya sudah istiqomah, baru nanti naik dari khotiroh malakutiyah menuju khotiroh robbaniyah. Apa? Al-Quran Muqaddim, baca Al-Quran terus menerus, surat Yasin 41 kali dalam sehari dan 41 hari. Setelah itu baru panjenengan nanti siap apa enggak siap, Allahu a'lam bishawab. Nanti kita pendam kalau memang Allah berkehendak. Betul nggih? Santai aja, nikmati perjalanannya. Nggih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama untuk subscriber lover saya. Ini juga kemarin alhamdulillah ada tasbih yang saya rendam dengan air jamasan kemarin itu ya. Jadi besi yang merah itu dijilat, saya jilati itu terus taruh di air itu, kemeluduk itu namanya jamasan. Ya terserah orang menganggap itu trik atau apa, tapi dalam ilmu Jawa itu ada untuk menjaga lidah kita supaya gak gampang membicarakan keburukan yang lainnya. Ilmu diam itu penting sekali, sabar itu penting sekali, ikhlas itu penting sekali. Dan ada tasbihnya kemarin kalau nggak salah ada berapa gitu, nanti kalau ada yang mau pesan silahkan. Jadi tasbih jamasan namanya, bilang aja ke admin namanya tasbih jamasan gitu aja. Oke, matur suwun untuk semuanya. Duluran selawat-selawat singulasi Gusti Allah. Kalau begitu mulai malam ini ya, nanti sampean ikut sama saya ke hutan. Pertama sampean nanti saya rendam dulu ya untuk menekan nafsu amarahnya. Ya udah kalau gitu kita berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampean lihat gimana nanti prosesnya di hutan, nanti direkam nggak apa-apa untuk dakwah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berangkat ke hutan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.